Shalom, halo, senang sekali pada kesempatan ini saya bisa kembali menyapa teman-teman semua lewat program ini. Teman-teman lagi pada ngapain nih? Mungkin ada yang dengerin podcast ini sambil beres-beres rumah atau sambil kerja. Tetap semangat ya. Atau mungkin ada yang lagi sambil setir mobil. Hati-hati berkendara, jangan sambil lihat HP. Kalau dengerin aja ya nggak apa-apa ya. Atau mungkin lagi rebahan aja. Mumpung lagi santai, yuk buka Instagramnya @php.trinitas untuk lihat lapak-lapak jualannya orang tua Sekolah Trinitas Bandar Lampung. Kali-kali aja teman-teman mau jajan atau ada keperluan rumah yang mau dibeli, bisa beli dari orang tua siswa Sekolah Trinitas. Nah, gimana nih kabarnya? Saya doakan semoga semua pendengar podcast ini berada dalam kondisi yang baik. Dalam episode ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya membaca sebuah buku yang menurut saya cukup berperan penting dalam pembentukan cara berpikir saya tentang parenting. Sebelumnya, parenting itu apa sih? Parenting itu singkatnya tentang pengasuhan anak oleh orang tua. Nah, buku yang saya baca ini judulnya Sacred Parenting, ditulis oleh Gary Thomas. Beliau ini penulis buku-buku laris, seri-seri Sacred, antara lain Sacred Marriage, Sacred Pathways, dan banyak lagi. Buku ini ada renungannya dalam buku terpisah, yaitu Devotions for Sacred Parenting, atau renungan untuk Sacred Parenting. Idealnya memang kita baca dulu buku utamanya, lalu baca buku renungannya secara mingguan. Karena di dalam renungan itu kadang ada disinggung cerita-cerita yang dituliskan dalam buku utamanya. Tapi menurut saya pribadi sih, kalau memang teman-teman terbatas dalam berbagai hal mungkin ya, waktu atau mungkin budget, membaca renungannya pun sudah cukup baik. Ada 52 renungan yang bisa dibaca secara mingguan selama setahun. Tapi tentu teman-teman jangan berharap muluk-muluk gitu ya. Apakah setelah membaca buku ini kemudian kita otomatis menjadi orang tua yang baik? Tidak ya, saya rasa semua perlu proses. Tapi paling tidak apa yang pernah kita baca akan menegur hati nurani kita jika kita melakukan hal yang kurang berkenan. Tagline buku ini menurut saya menarik. Begini katanya, tanggung jawab mengasuh anak membentuk hati para orang tua. Nah, ketika kita menjadi orang tua, mungkin ego kita akan berkata, pokoknya anak harus ikutin apa kata saya, karena tugas saya adalah membentuk anak akan jadi seperti apa nantinya. Tapi permisi tanya, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana jika hal dari anak kita yang membuat kita kesal itu adalah cara Tuhan membentuk kita? Jadi parenting itu bukan hanya semata-mata bagaimana orang tua menjadi diktator atau superior begitu ya, menurunkan pengetahuan atau peraturan-peraturannya kepada anak. Tapi parenting juga tentang bagaimana anak kita dalam tanda kutip membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi parenting itu bukan hanya satu arah, juga dua arah, di mana anak kita menjadi alat Tuhan untuk membentuk hati kita. Buku ini isinya bukan kayak metode ini untuk menghadapi anak begini, atau seperti 10 langkah praktis mengasuh anak. Bukan ya. Buku ini berisi kisah-kisah pergumulan orang tua
menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak, dan bagaimana proses parenting ini bisa menguatkan hubungan orang tua dengan Tuhan. Saya ingin bagikan pengalaman saya membaca bagian dari buku renungannya. Diambil dari bacaan minggu pertama yang judulnya Allah Ada di Sini. Renungan ini dibuka dengan satu bagian Alkitab dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Dari bacaan Alkitab itu bisa tergambarkan ya, Allah memang selalu ada, dimanapun, kapanpun. Setelah membaca renungannya, kurang lebih ada 3 halaman ya, saya disadarkan seberapa sering ya kita bersikap atau meresponi anak kita seakan-akan Allah itu tidak ada. Kita mungkin ngomelin anak kita tanpa sepenuhnya sadar bahwa Allah ada dan melihat ketika kita ngomel. Coba bayangin deh, kita ngomel-ngomel, terus misalnya ada orang yang ngeliatin. Kayak gitu aja kan kita ada rasa malu ya pasti ya. Ini Allah yang melihat kita, penguasa kehidupan kita. Kebayang gak malunya? Menyadari hal tersebut saya berpikir, bisa gak sih ya kita belajar untuk mengontrol? Bukan untuk menipu sendiri atau orang lain ya, tapi belajar mengontrol, belajar mengubah respon kita terhadap hal-hal yang membuat kita kesal. Beresponlah dengan penuh kesadaran bahwa Allah ada di dekat kita dan Dia melihat setiap hal yang kita lakukan. Saya rasa dengan menyadari hal itu, kita pelan-pelan akan berproses. Tentu seperti saya utarakan di awal tadi ya, membaca buku ini tidak kemudian otomatis kita jadi orang tua yang baik. Tidak ya, tapi saya percaya kita semua akan masuk dalam proses pertumbuhan secara rohani setelah mendapatkan wawasan dari buku, renungan-renungan, dan pastinya firman Tuhan. Saya pun setelah membaca buku tersebut sampai sekarang masih terus berproses. Apakah pernah gagal dalam proses? Ya pernah. Tapi karena saya percaya ketekunan akan membuahkan hasil. Ya setiap kali saya jatuh, saya minta pertolongan Tuhan untuk bisa bangkit dari kegagalan dan kembali melanjutkan proses yang sedang saya jalani. Saya juga percaya kita sesama orang tua bisa saling mendukung dengan berbagi pengalaman, dengan saling mendoakan, dengan saling mendukung proses pertumbuhan rohani. Mungkin kita akan lihat teman yang sikapnya masih kurang baik kepada orang lain ataupun kepada anak, meskipun dia giat dalam hal-hal rohani. Atau mungkin kita merasakan dan bergumul sendiri, kenapa Tuhan? Saya sudah merenungkan firman-Mu, sudah membaca ini itu, sudah melakukan ini itu, tapi kok saya belum merasakan perubahan? Doakanlah, bawalah dalam doa. Semuanya butuh proses dan kita perlu bertekun dalam proses itu. Untuk saya pribadi, salah satu cara saya mengusahakan pengasuhan yang lebih baik untuk anak-anak saya adalah dengan membaca buku,
renungan-renungan untuk membuka wawasan untuk hal yang mungkin sebelumnya tidak saya ketahui atau tidak saya sadari. Dan berkaitan dengan saling mendukung sesama orang tua, saya bersyukur sekali bahwa di Sekolah Trinitas Bandar Lampung, orang tua diberi kesempatan untuk berkumpul dalam doa malam bersama, yaitu dalam program Daster, singkatan dari doa sebelum tidur, yang biasanya diadakan pada Jumat malam. Di situ orang tua saling mendoakan, berbagi pergumulan dalam lingkup yang terbatas. Kiranya chapel orang tua dan program-programnya juga bisa terus menjadi alat Tuhan bagi orang tua untuk bisa membentuk generasi yang bersinar dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih atas kesediaan teman-teman meluangkan waktu mendengarkan program ini. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas, atau juga selamat beristirahat untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini sebagai pengantar beristirahat. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.